Oke, selamat siang semuanya. Hari ini berapa kuliah kalian? Terakhir ya? Ya ini materi terakhir ya. Moga-moga belum ngantuk semua. Jadi ini materi yang berhubungan dengan saluran empedu. Tadi kuliah pertama apa ya? Kanker. Yang kedua? Oh, saluran cerna bawah. Perianal. Gampang nih ya. Nggak susah. Nggak usah dah ya kuliah ya. Ini bahasan gampang, ini tidak terlalu susah. Yang kuliah 1-2 tadi baru susah ya. Kalau ini gampang, mudah dimengerti. Organnya suprit, kecil. Tapi bisa bikin bingung kalau yang belum mengerti. Sudah baca? Sudah baca? Udah ya? Ini bukan saya yang bikin slide-nya. Saya nyuruh junior di penyakit dalam. Tolong buatin saya slide ya. Dibuatin, terus saya bilang, "Kamu minta apa?" gitu. Ya terserah kakak aja. Wih ini berat nih kalau terserah saya kan. Ya udah, Azul mau Azul gitu. Ya kan? Azul ya. Ya deal akhirnya Azul ya. Ya gajinya sebenarnya enggak nutupin Azul yang tadi. Pernah minum Azul? Jangan ya, haram ya. Ya, itu harga slide-nya. Nanti kalau kalian ada kuliah lagi, karena saya sibuk, harus minta tolong lagi apa, entah apa yang diminta. Jadi kalian harus tahu kuliah kalian tuh mahal. Ya, jadi ini mengenai saluran empedu. Secara anatomi seperti ini saja. Yang perlu kalian tahu bahwa hati menghasilkan empedu. Empedu itu harus disalurkan dan disimpan sebagian. Disalurkannya ke right hepatic duct dan left hepatic duct. Karena paru itu punya liver itu punya dua lobus ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan lebih besar, sebelah kiri lebih kecil. Dia akan menyalurkan ke right hepatic duct. Right hepatic dan left hepatic akan bersatu menjadi common hepatic duct. Common hepatic duct akan bersatu lagi, bertemu bersama cystic duct menjadi common bile duct. Common bile duct akan bermuara di ampulla of Vatteri. Ampulla of Vatteri letaknya di mana? Pars 2. Ya. Sehingga dia masih bisa dijangkau oleh endoskopi. Kita bisa lihat ampulla of Vatteri lewat endoskopi. Endoskopi itu sebenarnya adalah suatu istilah umum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga di dalam tubuh kita. Masuk lewat mulut namanya endoskopi, masuk lewat dubur namanya endoskopi juga. Ya, endo dan skop, memasukkan sesuatu ke dalam ya. Tetapi bedanya adalah namanya. Kalau endoskopi dari atas namanya gastroesophagoduodenoskopi karena probnya sepanjang itu saja, sampai pars 2 saja hanya bisa. Kalau lewat bawah namanya kolonoskopi untuk melihat kolon ya. Gampang kan ya? Jadi masalah yang kalian akan pelajari hari ini cuma seputar ini saja.
terjadi sumbatannya di sini, atau di sini, atau di sini. 3 tempat. Kalau dia menyumbatnya di cystic duct, apa yang terjadi? Kalau dia menyumbatnya di common bile duct, apa yang terjadi? Dan kalau dia menyumbatnya di pancreatic duct, apa yang terjadi? Ya, ini body of gallbladder, ini merupakan suatu kantongan yang buntu. Vaskularisasi dari arteri cystica dan persarafannya dari C3 sampai C5, sehingga kalau seandainya ada nyeri pada kandung empedu, penjalarannya bisa sampai ke bahu kanan atau interscapular. Jadi kalau seandainya ada pasien mengatakan saya nyeri perut kanan atas tembus sampai ke punggung, ya benar, karena persarafannya dari situ ya. Anatomi berbeda dari saluran cerna lainnya. Dia itu epitel kolumnar selapis dengan lipatan kecil, fungsinya untuk menampung dan menyerap daripada garam empedu itu. Ada yang tahu kandung empedu berasal dari mana? Foregut, midgut, hindgut. Kalian udah belajar tumbuh kembang? Udah, blok tumbuh kembang udah. Embriologi, ya. Pada awalnya kita hanyalah embrio ya. Ada yang mau jawab tanah tadi? Ya, kita kan embrio. Kemudian nanti akan dibagi itu menjadi foregut, midgut, hindgut ya. Buana alit, buana agung ya. Yang foregut itu nanti jadi saluran cerna bagian atas. Kalau midgut itu akan jadi ya, usus halus. Kemudian hindgut itu akan jadi kolon dan rektum. Nah, kantong empedu itu berasal dari foregut dia. Sehingga dia akan sama dengan esofagus, dengan liver. Tetapi dia punya keunikan. Dia punya lipatan-lipatan kecil untuk menampung garam empedu. Kalau dia punya lipatan, kalau meregang dia bisa lebih luas. Tidak mentok dia. Kemudian ototnya saling bersilang, fungsinya biar bisa berkontraksi ya, untuk mengeluarkan garam empedu. Kemudian dia itu di jaringan subserosanya ada jaringan ikat longgar dan ada bagian paling luar itu biar tidak nempel ke hati, biar tidak lengket ya. Kantong empedu tidak memiliki lapisan muskularis pada mukosa maupun submukosa, dia cuma punya pada bagian luarnya saja ya. Nah, ada yang namanya sinus Rokitansky-Askov, itu kalau terjadi invaginasi mukosa sampai bagian otot. Tahu invaginasi? Invaginasi itu ini mencelep masuk dia. Harusnya kan tidak ada ya kan, mukosa, subserosa, muskularis. Kalau invaginasi itu dia masuk dia, membuat cekungan. Nah, itu merupakan salah satu variasi, bisa bersifat fisiologis, bisa bersifat patologis, tergantung nanti apakah menimbulkan gejala atau tidak. Sering melebar pada kolesistitis kronis. Jadi nanti banyak istilah, kalian jangan pusing ya. Kolelitiasis, koledokolitiasis, kolesistitis, kolangitis. Itu saya dulu waktu mahasiswa saya bingung apa sih maksudnya nih. Moga-moga kalian tidak bingungnya nanti ya. Nah, fisiologi apa sih fungsi empedu ini? Kalian pernah makan empedu ayam enggak? Tidak sengaja tergigit. Ada yang suka ini hati ayam? Suka. Ada yang enggak suka? Yang enggak suka tuh pasti karena bilang pahit ya. Jahat itu ibunya, empedunya enggak diangkat. Sengaja itu. Adiknya mau makan empedu kan, jangan pahit-pahit gitu. Enak ya, hati itu enak. Hanya kalau empedunya lupa diangkat jadinya pahit. Sebenarnya apa sih fungsi empedu itu? Ya, kenapa lemak harus diemulsi? Biar bisa dicerna ya, masuk dalam tubuh, berguna untuk tubuh kita. Tubuh kita tuh suka lemak. Makanya kalau orang gemuk tuh lemaknya paling pertama numpuk ya.
Tubuh sangat suka lemak. Semua yang terjadi dalam tubuh kita ada karena lemak. Bayangkan kalau tidak ada lemak di tubuhnya kalian. Air keluar masuk bebas. Lemak itu fungsinya untuk barrier, mencegah sesuatu yang seharusnya tidak masuk ke dalam sel dan mencegah sesuatu yang harusnya di dalam sel tidak keluar. Itu fungsi lemak. Makanya tubuh sangat suka lemak. Nah, karena lemak itu susah dicerna, dia itu ukurannya besar, berminyak, sehingga dia perlu sesuatu untuk mencerna dirinya, atau kita sebut emulsifikasi lemak, untuk memecah ketegangan pada permukaan lemak itu. Nah, itulah letak daripada garam empedu. Dia akan cenderung mengumpal lemak itu, garam empedu ini akan menyebabkan lemak itu pecah tegangan permukaannya, sehingga dia akan membentuk partikel kecil yang disebut misel. Misel ini yang akan masuk ke dalam usus halus dan akhirnya masuk ke dalam metabolisme lemak. Sesuatu yang besar dipecah menjadi lebih kecil maka akan gampang diserap. Ya. Kemudian setelah itu dia juga membantu secara tidak langsung penyerapan dari vitamin yang larut ke lemak. Ya. Vitamin A, D, E, dan K. A, D, E, dan K bisa disimpan enggak dalam tubuh? Adek. Bisa? Vitamin A bisa disimpan? Yang bilang bisa yang mana? Jangan takut salah, kalian mahasiswa. Kalian tuh tempatnya salah. Bisa? Ada yang jawab enggak bisa? Ragu-ragu. Enggak apa-apa. Ya itu jeleknya mahasiswa Bali ya secara umum tuh, takut salah. Boleh salah. Kalau kalian lawan sama mahasiswa di Makassar tuh, bisa. Padahal enggak bisa. Ya, mereka lebih berani. Saya pernah dulu waktu ISMKI wilayah 4 itu termasuk Makassar itu. Berani-berani orang Makassar itu. Begitu juga orang di Jawa. Santun tapi berani menyatakan pendapat. Kalahnya mahasiswa Bali itu. Kurang vokal, berani aja, enggak apa-apa, mahasiswa kan tempatnya salah, kalau salah belajar, kalau enggak pernah salah, enggak pernah belajar artinya. Jadi vitamin A, D, E, dan K itu tidak bisa disimpan oleh tubuh, sehingga kita harus mengkonsumsi secara rutin. Ya, bulan vitamin A anak, bulan apanya? Anak-anak itu diberikan vitamin A, kalau masih kecil, bulan apa? Februari dan September ya. Ya 2. Kenapa sih cuma 2 kali setahun? Tidak setiap hari dikasih vitamin A, kan biar matanya bagus. Iya, bisa menyebabkan gangguan yang kita sebut apa? Kelebihan vitamin itu ya. Lupa juga istilahnya ya. Apa? Avitaminosis kalau tidak salah ya. Ya, vitamin A penglihatan, D juga sama untuk kulit, E untuk kulit dan kesuburan, K untuk pembekuan darah ya. Nah, selain itu dia juga punya fungsi ekskresi untuk menjadi jalan keluar. Jadi garam empedu itu sebenarnya hasil metabolisme buangan limbah dari hati. Tetapi dalam tubuh itu kan tidak ada yang terbuang sia-sia ya. Meskipun menjadi suatu bentuk ekskresi daripada hati, tetapi dia juga bisa digunakan untuk mencerna lemak. Jadi setelah pemecahan sel darah merah terdiri dari hem dan globin, satunya protein, satunya besi ya. Itu akhirnya dibuang di dalam empedu. Logam berat, obat-obatan, dan toksin yang sudah di metabolisme akan dibuang lewat saluran itu ya. Nah ini sintesis garam empedu, itu di sini kok lebih bagus daripada sini. Ya ini ada 2 enzim yang utamanya mencerna lemak ya, ini yang spesifik, ini yang tidak spesifik ya. Yang akhirnya menghasilkan empedu ya. Ada CYP7A1, kolesterol hidroksigenase
yang A1 dan ada yang B1. Pada akhirnya dia akan menghasilkan ini deoksikolik acid dan akhirnya akan diubah lagi oleh enzim menjadi bentuk yang stabil dan akhirnya dibuang ke fekal. Kalian fesesnya warna apa? Coklat. Ada yang warna apa lagi? Hitam ada? Hitam. Nggak ada. Hijau-hijau ada hijau. Sedang minum matcha mungkin. Ya, kuning, Golkar. Merah, hemoroid. Berak darah ya. Ya, jadi ini disintesis, diproduksi oleh tubuh untuk mengemulsifikasi lemak dan akhirnya terbuang lewat feses. Itulah mengapa feses kalian padat. Kalau tidak ada empedu, apa yang terjadi? Berlemak. Ya, mau kalian fesesnya berlemak? Ya, tidak busuk tetapi berlemak. Kalau kamu siram tuh ngambang-ngambang dia. Ya, pecah-pecah lagi. Karena tidak dicerna. Contohnya itu terjadi pada orang yang sudah mengalami kolesistektomi. Jadi ada batu dipotong sehingga empedu itu terjadi gangguan dalam produksinya maupun terjadi dalam penyimpanan. Sehingga ketika dibutuhkan terkadang empedu itu tidak keluar. BAB-nya menjadi berminyak, steatoria. Nanti BAB-nya kalian tuh kecil-kecil ngambang, berminyak. Nanti ditanya dah sama temannya, kok berminyak tanganmu habis makan gorengan? Dah dari kamar mandi. Ya. Ya kalau cuci tangan, kalau cuma lap-lap di sini. Ya, untuk regulasi sekresi 95% garam empedu itu akan diserap lagi oleh tubuh ya. Sangat efektif, cuma 5% yang dibuang. Kemudian untuk meregulasi garam empedu ini tubuh menghasilkan CCK ya, kolesistokinin. Jadi ketika di duodenum itu ada masuk lemak dan protein, maka CCK akan memicu kontraksi daripada otot empedu dan relaksasi sphincter ODI. Di mana sphincter ODI terletak? Ampula olfactoria. Dan sekretin, sehingga akan menghasilkan cairan HCO3 atau bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Sehingga di usus halus itu suasananya sudah tidak asam lagi, tapi sudah kembali basah. Ini topik pembahasan kita cukup mudah, cukup simpel. Nanti akan ada banyak alur di sana, tidak usah bingung, nanti tinggal lihat aja alurnya ya. Ya, ini adalah gambaran daripada yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kolelitiasis adalah kehadiran batu pada kantung empedu. Biliary colic adalah nyeri akibat batu di kantong empedu. Kolesistitis adalah peradangan pada kantung empedu. Koledokolitiasis adalah batu empedu yang terbentuk di common bile duct atau batu di kantong empedu yang menggelinding ke bawah ya. Kalau kolangitis adalah infeksi pada common bile duct. Sehingga yang bisa menyebabkan kuning pada kasus ini adalah yang mana? Koledoko dan kolangitis. Karena dia akan menyumbat aliran utama daripada garam empedu. Sedangkan kolelitiasis dan biliary colic tidak. Karena dia ini terjadi di suatu jalur yang buntu. Dia tidak ada hubungannya dengan saluran empedu. Jadi ini hajatannya ini di gang ya, tidak mengganggu jalur protokol jalan raya. Kalau kamu bikin hajatannya di jalan raya besar, ya macet semua ya itu.
Terus ada gallstone pancreatitis, jadi batunya itu turun dari common bile duct ke muara dari pancreatitis, menyebabkan nyeri karena autodigesti dari enzim tripsin. Tubuh itu kuat, tapi dia satu aja dia tidak bisa lawan, yaitu enzim tripsinnya. Enzim tripsin adalah enzim yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna protein. Dia akan dihasilkan ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, dia tidak dihasilkan. Ketika dihasilkan, dia harus disalurkan. Kalau tidak disalurkan, dia akan mengalami autodigesti. Dia bisa mencerna dirinya sendiri. Ya, sehingga pankreatitis ini adalah penyakit yang sangat nyeri dia. Kalau pasien datang meronta-ronta, berteriak-teriak sampai pingsan di OGD, mengatakan nyeri pada perut kanan atas, kemungkinan pankreatitis itu. Ya, pembahasan pertama kolesistitis ya. Kolesistitis adalah inflamasi akut. Akhiran itis menandakan suatu peradangan pada kantong empedu dengan nyeri perut kanan atas disertai demam dan leukositosis. Ya, namanya itis, inflamasi, infeksi, demam, nyeri. Dari hasil lab WBC-nya meningkat, ya, white blood cell. Ada dua penyebabnya, karena batu atau tidak ada batu, tetapi pasien bisa mengalami kolesistitis. Contohnya pada pasien ICU atau pasien yang stasis empedu karena shock. Nah, pendekatan diagnosis kan mana Gia? Kok jauh Gia kamu? Ya, ini nanti dibaca aja alurnya ya. Jika seseorang datang dengan nyeri pada perut kanan atas, apakah ada demam gitu ya pertanyaannya. Kalau ada demam berarti curiganya adalah akut kolesistitis. Kalau tidak ada demam, kemungkinan ini batu tanpa infeksi. Terus lanjutkan ke bawah ya. Bisa nanti dioperasi atau tidak. Nah, kalau untuk kriteria diagnosis kolesistitis itu pakai kriteria diagnosis Tokyo Guideline ya. Tokyo Guideline 2018 menyatakan bahwa jika ada nyeri tekan sebelah kanan atas yang dirasakan saat pasien inspirasi dalam. Jadi kamu minta pasien napas dalam, kemudian kamu tekan perut kanan atas, kalau nyeri murfisainnya positif. Disertai dengan adanya demam, peningkatan C-reaktif protein atau adanya peningkatan WBC, itu kita sebut suspek ya. Suspek abdominal pain et causa suspek kolesistitis, umpamanya gitu ya. Kalau sudah ada hasil USG ditambah menjadi definite. Jadi sudah diagnosisnya tegak. Ini kan murfisain ya, nyeri pada perut kanan atas setelah ditekan dengan napas dalam. Kalau Murphy-Lau tahu enggak? Kalian pernah nonton film Interstellar enggak? Ya kan disebutkan Murphy-Lau. Anything that probably go wrong will go wrong. Ya. Sesuatu yang rasanya akan menjadi salah atau menjadi buruk akan menjadi buruk. Contoh, kamu berkendara saat mabuk. Salah enggak itu? Salah ya. Maka cenderung menjadi kenyataan. Masuk jurang, kecelakaan, nabrak. Ya. Itu Murphy-Lau, beda itu. Ya. Jadi kalau Murphy-Sain nyeri, kalau Murphy-Lau itu penerapannya pada kehidupan sehari-hari ya. Derajat keparahan itu ada severe, moderate, dan mild. Bedanya severe sama moderate dan mild ini fungsinya adalah untuk pemberian antibiotik. Jadi pada severe akut kolesistitis yang sudah menyebabkan 1. adanya penurunan tekanan darah, 2. penurunan kesadaran, 3. ARDS, ini diagnosis ARDS nih. Tekanan oksigen berbanding fraksi oksigen kurang dari 300, menurut kriteria Berlin adalah acute respiratory distress syndrome.
Kemudian adanya oliguria, produksi kencing kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, dengan kreatin yang meningkat lebih dari 2, disertai dengan gangguan daripada fungsi hati, fungsi koagulasi lebih dari 1,5, dan adanya penurunan trombosit kurang dari 100.000, disebut severe acute cholecystitis. Artinya tubuhnya mengalami kegagalan organ yang multiple. Kamu harus agresif, antibiotiknya harus diberikan 2 jenis untuk mengcover gram positif, gram negatif, dan anaerob pada pasien tersebut. Sehingga selamat. Contoh, seorang nenek-nenek datang dengan demam tinggi, penurunan kesadaran, dikatakan pasien muntah-muntah dan nyeri perut kanan atas sejak 3 hari yang lalu. Saat kamu cek tensi, tekanan darah 40 per palpasi, kesadaran cenderung mengantuk, suhunya meningkat tinggi 40 derajat Celcius, napasnya cepat 40 kali per menit, tampak pasien sakit berat. Nah, kalau kamu curigai akut cholecystitis, berarti dia sudah masuk kriteria yang severe, berat, sudah mengalami kegagalan organ sampai terjadi sepsis itu. Nah, kalau moderate biasanya cuma peningkatan WBC, nyeri saja di perut kanan atas, dirasakan lebih dari 3 hari. Kemudian dari hasil pencitraan, imaging didapatkan tanda-tanda gangren, pericholecystic abscess, kemudian adanya udara bebas di dalam gallbladder, ya, itu sudah masuk moderate. Sedangkan kalau yang mild dikatakan dia tidak termasuk severe, tidak termasuk juga moderate, itu mild ya. Sampai sini udah ngerti? Kriteria cholecystitis pakai kriteria apa namanya? Tokyo guideline-nya. Dia punya 3 derajat keparahan. Tata laksana pasti semua infeksi itu harus diberikan resusitasi cairan. Puasakan pasien, ya. Pasien itu NPO, nil per oral, tidak boleh minum, tidak boleh makan dulu. Kalau mau minum boleh sedikit-sedikit, terus diberikan cairan yang cukup untuk koreksi dehidrasi dan elektrolit imbalance, dan diberikan analgesik, bisa NSAID, bisa opioid jika nyerinya hebat. Terus diberikan terapi antibiotik, bisa diberikan cefalosporin generasi 2 atau generasi 3. Cefalosporin ada berapa generasi? 5 ya. Semakin meningkat, semakin luas coveran antibiotiknya. Jadi cefalosporin generasi 1 untuk bakteri gram negatif, yang 2 mulai meningkat, yang ketiga broad spectrum, yang keempat, yang kelima. Ya. Yang kita punya di sini banyak cefalosporin generasi 3. Cefalosporin generasi 1 biasanya digunakan oleh dokter bedah ya untuk antibiotik profilaksis preoperatif. Nah, ini tata laksana cholecystitis calculus, ya cholecystitis yang dicetuskan oleh batu, silakan baca saja ya. Gampang, ini cuma algoritma. Kalau ya ke kanan, kalau tidak ke kiri gitu ya. Baca saja, ini kecil sekali. Kalau yang akalkulus tanpa batu juga silakan dilihat. Sudah selesai, itu saja. Gampang. Stabilkan kondisi, berikan antibiotik, kalau ada batu berarti dilanjutkan dengan pembedahan, kalau tidak ada batu tangani faktor pencetus. Ada pertanyaan? Gampang kan? Cholecystitis, infeksi kantong empedu ya. Nah sekarang cholelithiasis, sekarang kita ngomongin batunya ya. Batu empedu itu ada 3 ya, batu kolesterol, black stone dan brown stone ya. Kalau batu kolesterol itu ya penyebabnya karena supersaturasi daripada kolesterol dalam empedu
Biasanya karena kolesterolnya tinggi, kemudian hipomotilitas kantong empedu, kolesterolnya naik, garam empedunya, bile saltnya yang sedikit, sehingga akan terbentuk batu di sana. Kalau black stone itu terdiri dari mainly kalsium dia. Biasanya karena hemolisis kronis. Jadi kita tadi kan belajar bahwa empedu itu hasil buangan daripada liver, dari hasil pemecahan sel darah merah. Pada kasus talasemia itu apa? Ya, sel darah merahnya bentuknya seperti apa talasemia? Sickle cell ya, talasemia. Bentuknya tidak sempurna. Talasemia itu sebenarnya suatu reaksi tubuh terhadap alam. Fungsinya apa? Tubuh itu beradaptasi ya, salah satunya itu dengan menghasilkan penyakit talasemia. Di daerah Afrika ya, kan dulu kan kehidupan kan dari benua-benua di sana ya. Di daerah Afrika itu dulu kan banyak malaria. Nyamuk tuh dari dulu ya. Malaria itu hanya bisa hidup di sel eritrosit yang sehat, yang bentuknya bulat cakram, cembung di tengah. Dia tidak bisa hidup di sel darah merah yang cacat. Talasemia kan sel darah merah yang cacat itu ya. Jadi ketika tubuh membuat sel darah merah yang cacat, orangnya tidak bisa terkena malaria. Akhirnya setelah malaria sudah bisa dikendalikan, talasemianya tetap. Orangnya tidak kena malaria, tapi harus transfusi rutin, mengalami hemolisis. Akhirnya orangnya kecil. Pernah lihat orang talasemia belum? Kalau di buku literatur tuh jahat sekali ditulis. Orang talasemia tuh dibilang mukanya kayak tikus. Coba cari. Red face. Jidatnya dibilang lebar. Hidungnya nasal bridge-nya dibilang depresi, tidak punya nasal bridge dia. Jadi langsung hidung. Kayak kartun-kartun Jepang. Ya. Langsung hidung dia. Ini hidungnya ini tidak ada dia. Terus kalau kamu pegang, limpanya membesar. Kembali ke kasus ya, kita intermezzo sebentar. Ya, kalau brown pigment biasanya berkaitan dengan infeksi. Jadi kalau nanti ada soal di ujian, batu empedu yang berkaitan dengan infeksi, brown stone. Batu pigmen yang berkaitan dengan hemolisis, black stone. Kalau kolesterol dia katanya supersaturasi. Ini A sampai D dibilang kolesterol stone, dia ini bisa pecah dengan pengobatan. Tetapi kalau sudah black pigment stone sama brown pigment ini agak sulit dia. Faktor risiko ya 4F. F4. Tahu F4? Ini ya. Tomingse, Fixo, Vaneshu, sama siapa lagi satu dia? Hah? Wesley. Kamu nonton Meteor Garden muridnya. Jangan-jangan kita seumuran. F4 itu terkenal sekali ya. Kalian pernah dengar enggak lagunya? Masa enggak pernah? Sepawa sebesei hasai. Ya itu film saya zaman dulu itu. Ya ini kalau 4F itu pada kasus kolelitiasis itu female 40 fat sama fertile ya. Wanita usia 40 tahun lebih yang mengalami masalah kegemukan itu beresiko terkena batu empedu. Ya. Padahal laki-laki juga sih, tapi faktor risiko zaman dulu mungkin karena wanita yang lebih banyak gemuknya sehingga menjadi faktor klasik dia. Tapi sekarang ya semua etris ya karena kan sudah faktor risikonya itu sudah merata semua. Ini lagi tambahannya ya. Silakan dibaca. Untuk spektrum klinis ada silent stone,
Biasanya mau nyari batu di ginjal, kelihatan batu di saluran empedu. Ada sakit Bu? Tidak ada, berarti dia silent stone, tidak perlu diapa-apain. Kita nanti akan maju menuju expectant management, nanti saya jelaskan ya. Kemudian ada yang simptomatik, nyeri, habis makan nyeri, ya kemungkinan batu empedu. Jadi kalau orang nyeri ulu hati, nyeri perut itu kamu harus tanya, nyerinya sebelum atau sesudah makan. Kalau sebelum makan dia nyerinya kemungkinan di mana? Ya di lambung ya. Kalau setelah makan dia baru nyeri, kemungkinan jangan-jangan cholelithiasis dia, karena dirangsang pembentukan daripada bile saltnya itu. Untuk gold standar dengan USG abdomen atau scintigraphy, tapi scintigraphy kan itu CT scan abdomen itu. Kalau USG abdomen cuma nempel prop di perut kelihatan, gampang sekali ngelihat batu empedu. Kalau kamu punya USG atau bapaknya SPOG punya ini, pakai aja prop bapaknya, liatin empedu kalian, tempel di sini. Kelihatan kok nanti. Empedunya kosong, ada batu atau menebal. Ya ini kalau dilakukan ronsen, ini foto polos perut ini. Gallbladdernya banyak isi batu, di cystic duct-nya ada batu, di CBD-nya ada batu. Kalau seperti ini pasiennya kulitnya warna apa? Kuning, ya pasti terjadi sumbatan. Nah ini kalau sana dikatakan polip, lihat nih, apa bedanya ini sama ini? Sama-sama bulat kan? Tapi yang A ini adalah polip, dia tidak ada acoustic shadow. Sedangkan B ada acoustic shadow. Jadi kalau ada sesuatu yang padat, bukan jaringan ikat, batu, dia akan membentuk bayangan. Sama seperti kamu berdiri, disorot cahaya, di belakangmu ada bayangan. Kalau tidak ada bayangan, hantu. Ya, kalau tidak ada bayangan, polip ya. Siapa pernah lihat hantu? Gangguan jiwa. Hantu tuh ada sih. Ada apa enggak sih? Pernah kalian lihat hantu? Mata batinnya terbuka ya. Kalian termasuk golongan Indigo. IndiHome. Jadi anak-anak IndiHome tuh pernah dikumpulkan katanya. Ceritanya itu yang nguji itu bilang, rumah ini berhantu, coba kalian gambarkan ada apa di rumah ini. Beda-beda. Ada yang bilang ini, itu, ini. Ya, rasanya tidak ada ya, rasa-rasanya tidak ada. Ya, selanjutnya ini, apa ini? Ini, kalau kita lihat, bukan batu tetapi ada sesuatu di dalam kantong empedunya ini. Ini yang kalau seandainya kalian ke dokter penyakit dalam atau dokter radiologi yang USG dibilang, oh ini empedunya berlumpur. Ya itu sludge ya. Banyak dia punya cairan empedu yang kental, tapi belum jadi batu dia. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak makan yang berlemak kalau gini, nanti jadi risikonya terbentuk batu. Nah ini tata laksana expectant management. Tahu enggak kenapa dinamakan expectant management? Karena tidak boleh bilang tidak diapa-apain sama pasien. Expectant management kan do nothing kan. Kamu cuma lihat, watchful observation. Nah kalau dokter itu ada-ada aja istilahnya dia. Intinya tidak diapa-apain, nanti setiap berapa bulan kontrol, kita lihat apakah batunya tambah banyak atau menyebabkan penyumbatan. Tinggal banyak minum air, ganti gaya hidup, gitu aja. Itu expectant management namanya. Tidak diapa-apain. Sing kudiang jak dokter. Gitu biasanya kalau orang desa. Sing kudiang jak dokter. Disuruh nanti kontrol saja gitu. Nah kalau sana indikasi operasi, kalau batunya besar, banyak, menyebabkan kandung empedu porselin. Kandung empedu porselin itu gini dia, kalau di USG, satu kantong empedunya acoustic shadow dia. Ya, itu mengeras dia.
itu harus dioperasi. Atau pasien dengan anemia hemolitik kronis yang ada batu itu sebaiknya diangkat ya. Nah untuk tata laksana batu, lini utama pasti diangkat kantong empedunya, bisa menggunakan laparoskopi. Kenapa laparoskopi? Apa bedanya laparoskopi dan laparotomi? Kan sudah tadi Dr. Sukamarta jelasin, belum ya? Kopi dan tomi, apa bedanya kopi dan tomi? Tomi dibuka, kopi? Ya saya tanya kecil ya, lebih modern. Terus untuk kalau seandainya ada nyeri bisa menggunakan NSAID atau antispasmodik, antispasme, biar dia tidak kontraksi terus. Udah deh. Nah ini dia, asimptomatik atau simptomatik. Kalau asimptomatik, expectant management atau prophylactic cholecystectomy, contohnya pada porcelain gallbladder itu. Kalau simptomatik, bisa diberikan pengobatan dulu, setelah itu dilihat apakah complicated, yes. Masuk hospital dilakukan operasi, elektif bisa. Apakah diperlukan operasi, apakah complicated, no. Apakah gejalanya itu mild? Yes, berarti oral litolisis, cukup minum obat. Apakah gejalanya ringan? Tidak, batunya besar, operasi. Ya, gitu-gitu aja. Ya. Non-surgical treatment, oral medication, ERCP, shockwave lithotripsy untuk memecah batu. Ini ERCP ini, kalau kamu nanti punya keinginan masuk residen penyakit dalam, kalau kamu dapat kasus ERCP itu males kan nih, persiapannya ribet. Karena ERCP itu seperti endoskopi tetapi menggunakan siam, tahu enggak siam? Siam, ada yang gini tadi. Siam itu ronsen, jadi kita itu seperti cath lab, seperti masang ring jantung kita. Jadi kita pakai baju anti radiasi. Jadi habis endoskopi kita semprot cairan kontras, kita masukkan sejenis wire gitu ke dalam ampula vaterinya, naik ke common bile duct, disemprot itu dengan cairan kontras untuk lihat di mana batunya. Setelah itu dikorek-korek dah sama dokternya tuh, biar batunya keluar ke bawah. Itu kalau salah korek atau salah masuknya ke pankreas, pasiennya jadi pankreatitis. Itu. Atau kalau seandainya complicated bisa gagal ERCP-nya. Ribet sekali, enggak senang saya kalau udah dapat ERCP itu. Jadi kalau seandainya sudah banyak batunya, rasanya perlu pembedahan, mendingan bedah aja. ERCP kalau batunya itu simple dia, rasa-rasanya seperti itu. Dan harus pakai baju radiasi itu, berat lagi. Untuk cowok yang belum menikah, infertil ini. Nanti pistolnya kosong, enggak ada pelurunya. Tata laksana non bedah. Ya non bedah itu pasti, kalau dokter penyakit dalam seperti saya kan cuma ngasih obat ya. Tetapi harus tahu kapan kita merujuk. Boleh ngasih obat tetapi tahu kapan harus merujuk. Untuk mengurangi keparahan, untuk memecah batu semasa batu itu rasa-rasanya adalah kolesterol stone. Terus indikasi untuk memberikan obat yang melarutkan batu empedu itu kalau batu ukurannya kecil di bawah 1 cm mendingan dicoba dengan obat. Terus kalau kamu cek kolesterolnya pasien tinggi, tidak ada komplikasi nyeri, ductus cystic patent artinya leher daripada kantong empedu itu masih bagus, dia tidak ada sumbatan di situ. Dan fungsi konsentrasinya baik, artinya dia bisa menyerap air, mengeluarkan lemaknya bagus di sana. Itu boleh dengan penggunaan obat minum saja. Obatnya itu ursodeoxycholic acid ya, UDCA. Bisa dosis standar atau kalau seandainya batunya besar dan masih coba diberikan obat, pasien tidak mau operasi bisa ditingkatkan. Nanti USG-nya tiap 6 bulan, nanti lihat.
Kalau udah 6 bulan minum obat, terus pasiennya masih ada batunya, sebaiknya kita referral dia ke bedah ya untuk dilakukan operasi. Nah, UDCA itu tidak hanya saja dia memecah batu, tetapi dia punya anti-inflamasi, anti-apoptotik, imun modul, sehingga dia disebut obat yang kalau tidak salah istilahnya itu pleomorfik dia. Dia punya banyak kegunaan selain fungsi utamanya. Dia itu seperti ini. N-acetyl cystearic acid, asetilsistein. Ya, dia itu obat yang punya banyak kegunaan. Pada dosis kecil dia menjadi mukolitik, pada dosis besar dia menjadi imun modulator dia, meningkatkan daya tahan tubuh. Dia bisa melindungi ginjal, ya pokoknya bagus lah obatnya. Komplikasi daripada batu bisa menyebabkan infeksi. Kalau seandainya batunya itu pindah dari kantong empedu ke common bile duct, dia menjadi koledokolitiasis. Koledokolitiasis yang terinfeksi menjadi kolangitis. Kolangitis akan menghasilkan trias Charcot, yaitu nyeri perut kanan atas, demam, dan ikterus. Nanti kalau seandainya trias Charcotnya ini lebih berat, dia akan menjadi pentat Raynaud. Ya, sudah sangat mudah kolelitiasis. Ada pertanyaan? Batu ya, hari ini kita belajar batu-batuan. Tahu enggak Freemason kamu? Freemason tahu? Freemason? Illuminati, kan kalian kan senang tuh Illuminati. Tahu? Mason itu apa sih artinya? Tukang batu. Freemason. Mereka tergabung menjadi Illuminati, artinya yang tercerahkan. Karena tukang batu zaman dulu seperti Galileo dan teman-temannya adalah tukang pahat. Jadi mereka itu berusaha membebaskan diri dari belenggu keagamaan yang saat itu menyebabkan Eropa dalam masa kegelapan. Akhirnya mereka membentuklah itu Freemason. Kelompoknya namanya Illuminati, artinya yang tercerahkan. Yang akhirnya membawa Eropa ke zaman Renaissance. Zaman yang bebas dari abad kegelapan itu. Sekarang kalian jadi Freemason juga ya. Belajar batu-batuan, tapi batu-batuan empedu ya. Setelah ini semoga kalian semua teriluminasi, ya, tercerahkan mengenai kasus-kasus ini ya. Tiga dari terakhir ya, koledokolitiasis. Kalau batunya sekarang berada di common bile duct ya, bisa sekunder menggelinding dari kantong empedu atau primer memang terbentuk di sana akibat struktur di common bile duct itu sendiri. Mungkin sebelumnya pernah terjadi infeksi di situ, kemudian harusnya epitel yang elastis diganti oleh jaringan ikat sehingga aliran empedu di situ tidak lancar, memungkinkan terbentuknya batu ya. Manifestasi pasti kolik dan ikterus, kuning, urin pekat seperti teh, fesesnya tidak berwarna atau dempul. Jadi kalau pasien bilang fesesnya warnanya putih, kamu jangan ketawa. Pernah lihat dempul enggak sih? Pernah nabrakin mobil enggak cewek-cewek? Kan biasanya ada yang putih-putih itu, sebelum dicat ulang itu dempul namanya. Ya, jadi kalau kamu berak keluar fesesnya warnanya putih, bukan berarti kamu dapat wangsit itu. Ya, itu artinya kamu mengalami batu di CBD ya. Pendekatan diagnosis, kalau kamu cek lab maka bilirubin total meningkat disertai dengan peningkatan daripada bilirubin direct. Kapan kita sebut bilirubin meningkat? Jika lebih dari 3,5 ya. Dengan peningkatan ALP dan gamma GT. Gold standarnya sama, USG abdomennya untuk melihat apakah ada batu di situ.
Nah ini MRCP nih. Kalau ini yang namanya scintigraphy atau MRCP ya. Magnetic retro cholangio scintigraphy. Cholangiografi ya. Ini untuk melihat biliary tree ya. Kita menggambarkan saluran empedu itu seperti pohon dibilang. Biliary tree nanti akan dilihat di mana tersumbatnya. Kalau ini contoh daripada IRCP. Kita cuma bisa melihat sampai ampula vateri, setelah itu nanti wire-nya yang masuk. Tata laksana awal daripada kolelithiasis, hidrasi, kontrol nyeri, puasakan pasien karena kita mau melakukan IRCV ya. Setelah saluran empedu bersih, bisa dilanjutkan dengan kolesistektomi. Komplikasi kolangitis atau batunya nyangkut lagi di bawah menyebabkan pankreatitis gallstone. Udah, gampang ya? Sampai sini para tukang batu ada pertanyaan? Batu-batuan? Gampang ya? Kolesistitis, kolelithiasis, koledokolithiasis ya. Sekarang lanjut ke empyema gallbladder. Jadi ada nanah, intinya ada nanah di kantong empedunya. Karena biasanya satu terjadi obstruksi. Terus dinding saluran empedu itu menjadi iskemik atau kekurangan darah. Ada bakteri di sana yang menyebabkan nanah. Penyebab terseringnya ya pasti dari flora usus. Biasanya pada pasien tua dan yang mengalami diabetes mellitus. Ini dia, menjadi empyema. Jadi isinya bukan lagi garam empedu tetapi nanah ya. Manifestasinya nyeri perut kanan atas, demam tinggi. Ada kuning enggak pasien nih kira-kira? Enggak, karena dia tidak menyumbat jalur common bile duct ya. Terus pasien bisa mengalami hipotensi dan sepsis. Pada pemeriksaan adanya rebound tenderness atau peritonitis akut abdomennya, perut papan gitu. Pada USG didapatkan adanya pus dari CT scan, bisa terjadi ring enhancement pada kantong empedu. Nih kalau dilihat nih, seperti ini dia. Ring enhancement. Tata laksana sama antibiotik, resusitasi cairan di bedah. Ya. Komplikasi, perforasi, fistula, sepsis. Gampang sekali. Sama-sama aja yang kita pelajari dari tadi. Hydrops gallbladder. Distensi kronis empedu. Dia menyebabkan tegang, kantongnya tuh kepenuhan, ya tidak bisa kemana-mana isinya. Kantong empedunya sangat besar, lebih dari 4 cm secara transversal, longitudinalnya lebih dari 9 cm. Tampak cairan anechoic yang jernih. Biasanya penyebabnya adalah batunya nyangkut di cystic duct ya. Ini kok dilihat nih besar. Kalau kantong empedu tuh yang sehat itu kalau di USG itu cuma kecil, dia cuma memanjang gitu aja. Kalau ini kan kembung dia, terisi sesuatu. Nah ini kok dilihatnya seperti ini dia, kembung sekali, besar ya. Tata laksana ya bisa pembedahan, terakhir ya pembedahan itu. Awalnya kamu berikan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Komplikasi bisa infeksi sekunder, gangren, pecah, atau sindrom Mirisi. Sindrom Mirisi tahu enggak? Tergoda saya menceritakan hal lain. Sindrom Mirisi itu gini dia. Tidak ada batu di common bile duct tetapi menyebabkan kuning. Karena terjadi choking daripada
common hepatic duct-nya. Kita kembali ke yang awal ya. Nah, batunya ini di sini sangat besar sehingga dia menekan ini. Ngerti? Dia sangat besar sampai dia menekan ini dari luar sehingga terjadi kuning. Itu namanya sindrom Mirici namanya. Udah ya, gampang ya. Kalau orang Farisi apa? Tahu enggak? Kalian enggak pernah dengar istilah Farisi? Farisi. Enggak ada yang Katolik di sini? Ada? Kristen enggak ada di sini? Pernah dengar istilah Farisi enggak, Dek? Apa artinya? Ya, pintar ya. Jadi kalau zaman dulu tuh orang Farisi itu digambarkan gini. Orang yang paling ingin terlihat saleh, ya. Pokoknya orang salah tuh dibilang salah kamu gitu. Saya yang benar ya. Sekarang terjadi seperti itu. Ya itu. Karena mirip-mirip ya. Oke, lanjutkan pankreatitis. Ini terakhir ya? Jadi pankreatitis itu penyebabnya dua dikatakan. 80% kasus satu akibat batu empedu yang berguling-guling ke bawah yang menyebabkan penyumbatan daripada keluarnya enzim apa tadi dibilang? Tripsin. Sehingga terjadi digestasi. Sehingga terjadi inflamasi lokal. Terus orang yang minum alkohol melebihi ambang batas yang dibolehkan ya, itu bisa menyebabkan pankreatitis juga. Penyebab lain kalau trigliseridanya tinggi lebih dari 1000, hipertrigliseridemia namanya. Atau setelah IRCP kesenggol pankreasnya bisa menjadi pankreatitis. Atau obat-obatan azathioprin, ini obat lupus. Patofisiologinya karena tripsin mau keluar dihalangi sehingga tripsin karena dia tidak bisa turun ke bawah mencerna protein di usus halus, dia mencerna dirinya sendiri. Sehingga terjadi nyerinya tuh berat sekali. Bisa teriak-teriak dia, teriak-teriak, literally teriak-teriak. Di luar UGD itu dia bisa dengar juga suaranya. Nyeri sekali sehingga biasanya pengobatannya itu harus diberikan morfin atau fentanyl ya. Biar tenang pasiennya. Nah, ini ada 6 jenis pankreatitis. Ada interstitial edematous pankreatitis, jadi pankreatitisnya membengkak. Ada necrotizing pankreatitisnya menjadi nekrosis. Ada acute peripancreatic fluid collection, jadi di sekitar pankreatitis itu membengkak dia. Kemudian ada pancreatic pseudokis, ada ANC, acute necrotic collection, dan ada wall of necrosis. Nanti baca aja, ini ada penjelasannya di sini. Saya enggak hafal juga. Nah, patologinya ini silakan dilihat. Paling sering itu karena batu dan toksinnya. Selain itu ada obat juga yang bisa menyebabkan, salah satunya tadi azathioprin atau obat-obatan lain yang disebutkan di kotak ini. Atau infeksi atau trauma, gangguan kongenital, vaskular, miscellaneous, tidak disengaja, atau genetik. Diagnosis, kalau tadi kolesistitis, nama tempatnya apa tadi dibilang? Kriteria apa? Tokyo. Kalau pankreatitis ini di Atlanta. Atlanta itu di mana? Amerika. Atlanta City. Ya. Minimal 2 dari 3 kriteria, yaitu nyeri abdomennya khas, kemudian enzim pankreasnya meningkat. Temuan radiologinya boleh ada, boleh tidak. Ya,
Jadi nyeri abdomen daripada pankreatitis itu khas. Nyeri hebat di kanan atas atau epigastrium, nyerinya itu tidak hilang timbul, menjalar ke punggung. Itu pankreatitis itu, dia tidak hilang timbul sepanjang waktu orang sakit. Kemudian kalau kita cek, amilase dan lipasenya akan meningkat, menandakan bahwa terjadi obstruksi di sana. Dan boleh kita tambahkan CT scan atau MRCP untuk menunjukkan adanya masalah. Ya, nanti kalau mendiagnosis pankreatitis akut, tentukan apakah nekrosis ya atau tidak. Kalau dia nekrosis, berarti necrotizing. Apakah dia kurang dari 4 minggu, berarti akut. Yang tadi ANC tadi apa? Nah, saya juga nggak hafal ya. Kalau wall of necrosis. Itu aja, nanti tinggal baca ya. Derajat keparahannya ada 2. Satu scoring Marshall atau satu dengan kriteria Atlanta yang tadi. Kalau dikatakan severe akut pankreatitis, kalau sudah menyebabkan multiple organ failure, ya penurunan tekanan darah, respiratory rate-nya meningkat, kemudian penuh imbalance daripada elektrolit, kemudian menyebabkan gangguan glukos sampai tinggi sekali, kalsiumnya meningkat lebih dari 15, pasiennya tidak kencing dan koma. Penunjangnya enzim pankreas, pemeriksaan darah yang lain-lain, radiologi. Skor prediksi untuk severitas, terutama mortalitas itu bisa menggunakan kriteria Ranson namanya. Tata laksana, nah ini bedanya pankreatitis itu satu-satunya peradangan di saluran empedu yang tidak memerlukan antibiotik. Ya, dia itu utamanya adalah resusitasi cairan. Kamu harus mengembalikan situasi iskemik itu menjadi normal. Pemberian antibiotik jika dan hanya jika terjadi infeksi sekunder dan dirasa perlu. Kalau misalnya kamu menganggap ini suatu akut pankreatitis tanpa komplikasi, tidak ada tempatnya kamu memberikan antibiotik. Beda dengan yang lain-lainnya. Untuk kontrol nyerinya pakai opioid biasanya. Kemudian kalau zaman dulu itu pasien pankreatitis itu harus dipuasakan lama dia. Sedangkan sekarang pendekatannya udah dikatakan nutrisi dini, jadi dipuasakan cuma sehari 2 hari, setelah itu boleh makan. Antibiotik tidak diberikan secara rutin sebagai profilaksis, hanya jika ada bukti infeksi. Nah ini yang sama, algoritmanya dibaca saja. Komplikasi gagal organ bisa menyebabkan, kalau sudah sembuh bisa menjadi pseudokista, bisa menjadi wall of necrosis, ada jaringan pankreas yang mati, dan adanya tanda pendarahan retroperitoneal. Ini sering kali keluar di ujian ini, ujian UKDI maupun ujian blok ya. Ini dia. Gray-Turner dan Cullenstein ya. Nanti pertanyaannya gini biasanya. Timbul memar di regio pinggang, apa namanya? Ya, ntar kan dia kasih tuh Gray-Turner, Cullen, Murphy. Banyak ya, jangan sampai ketukar ya. Cullen tuh di pusar, Gray-Turner di pinggang. Ya, ini peritoneal. Udah, selesai. Gampang kan? Sesuai janji saya. Baca sendiri ya. Saya hanya perlu, kalian kan udah dewasa. Ya, pembelajaran dewasa itu gitu. Kalau merasa butuh, baca. Kalau tidak butuh, lewatkan. Seperti SpongeBob ya. Kan ada episode SpongeBob tuh, pernah nonton enggak? Ya, dia mengosongkan otaknya untuk jadi apa? Pelayan. Terus akhirnya ditanya sama ini, siapa namamu gitu. Terus otaknya kebakaran karena dia sudah melupakan namanya. Ada pertanyaan? Freemasonry, para tukang batu, ada pertanyaan?
Sudahkah tercerahkan kalian? Sudah. Sudah tidak lagi hidup di zaman kegelapan ya kalian ya? Tidak ada pertanyaan? Antek-antek asing? Kalian ini harusnya WFA loh, WFH. Kalau dari instruksinya Bahlil itu, kalian pernah lihat nggak keluarganya Bahlil? Coba kalian cari ya, foto Idul Fitrinya Bahlil. Dia punya 6 anak, 6-6-nya mirip dia. Bukan dalam artian yang buruk ya, tapi mirip, gennya dia kuat. Tidak mengejek, kan anak kan memang harus mirip orang tua. Nggak ada pertanyaan nih, nggak ada pertanyaan. Yang di belakang, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya. Ya. Karena jadi sludge gallbladder ditambah orangnya enggak minum air yang cukup, diserap terus, ada kalsiumnya, dia bukan membentuk batu, malah dindingnya yang menjadi batu gitu. Dindingnya membatu. Ya, itu gallbladder porcelain. Ada pertanyaan? Saya ke ini ya. Banyak teman kalian yang izin ya? Kenapa izin ke saya? Lapor ke Korti aja harusnya. Oh, biasa gitu ya. Oh, jadi perguncingan publik. Gading mana Gading? Gading Marten. Gusti Kadek Gading. Oh, pas di belakangnya. Ada pertanyaan Gading? Nggak ada. Ya, hampir saya nyuri. Gading, saya nanya ya, kenapa bisa Great Turner sign sama Cullen sign? Kok bisa ada? Kenapa enggak di tempat lain? Kenapa harus di situ? Kenapa? Ini sangat khas nih pankreatitis. Cullen dan Gray ini, tidak ada penyakit lain lagi yang menyebabkan ini. PR ya Gadingnya, tidak apa-apa. Kan sudah saya bilang tadi, mahasiswa itu tempatnya salah. Sinilah kamu belajar ya. Saya mau nanya tapi ternyata tidak ada yang menarik yang bisa saya tanya. Saya akhiri saja ya.
Vitamin A ya. Kenapa bisa biru juga? Kenapa bisa biru ya? Karena nitipasenya ya. Sorry. Yang ADEK itu tidak bisa bisa disimpan ya dalam tubuh ya. Salah ngomong tadi. Maaf ya teman-teman, adik-adik. Oke.